Yang disebut Datu Kalampayan tidak lain adalah Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, lahir 15 Safar 1122 Hijriah bertepatan dengan tanggal 19 Maret tahun 1710 Masehi di Lok Gabang, dan wafat di dalam pagar 6 Syawal 1227 Hijriah bertepatan dengan tanggal 13 Oktober tahun 1812 Masehi dalam usia 105 tahun dan dimakamkan di tanah kebun beliau yaitu Desa Kalampayan, sekitar 56 km dari Banjarmasin. Maulana Syekh Muhammad Arsyad adalah seorang ulama yang sangat berpengaruh dan mempunyai peran penting dalam sejarah pengembangan siar agama Islam, khususnya di bumi Kalimantan, seorang yang sangat gigih mempertahankan dan mengembangkan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan faham Asyariah untuk ilmu Tauhid dan mazhab Imam Syafi'i untuk bidang ilmu fikih. Beliau juga seorang mufti, penasehat agama pada Kesultanan Banjar, dan juga seorang penulis yang produktif. Maulana Syekh Muhammad Arsyad ketika kecilnya bernama Jafar, adalah anak tertua dari 5 bersaudara hasil perkawinan Abdullah dengan Siti Aminah. Adapun anak Abdullah dengan Siti Aminah adalah Muhammad Arsyad, Zainal Abidin Diang Panangah, dan 5. Normin. Sejak kecil, tepatnya pada umur sekitar 7 tahun Muhammad Arsyad kecil sudah fasih dalam membaca Al-Quran, bakat tulis-menulis juga sudah mulai nampak terlihat padanya di kala itu, karenanya beliau dipelihara dan dikumpulkan oleh Sultan bersama dengan anak-anak dan cucu-cucu keluarga kerajaan. Karena bakat dan kepandaian beliau dalam mempelajari ilmu agama, maka menjelang usia 30 tahun Muhammad Arsyad diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah untuk memperdalam ilmu agama dengan biaya Sultan, kerajaan, karena Sultan berharap dengan ilmu yang diperolehnya di Tanah Suci itu kelak akan dapat membimbing dan mengajarkan kepada rakyat Banjar dan sekitarnya dalam hal keagamaan Islam. Di Tanah Suci Mekah dan Madinah beliau belajar kepada para ulama yang terkenal antara lain: 1. Syekh Athaillah bin Ahmad Al-Misri Al-Azhar. 2. Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi, Madinah, pengarang kitab Hawasyil Madaniyah. 3. Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samani Al-Madani, dalam bidang tasawuf yang akhirnya mendapatkan ijazah dengan kedudukan Khalifah Wakil. 4. Syekh Ahmad bin Abdul Munim Ad-Damanhuri. 5. Syekh Sayyid Abul Faidi Muhammad Murtada Az-Zabidi. 6. Syekh Hasan bin Ahmad Akisi Al-Yamani. 7. Syekh Salim bin Abdullah Al-Bashir. 8. Syekh Sidik bin Umar Han. 9. Syekh Abdullah bin Hijazi bin Asi Syarkawi. 10. Syekh Abdurrahman bin Abdul Aziz Al-Maghrabi. 11. Syekh Sayyid Abdurrahman bin Sulaiman Al-Ahdal. 12. Syekh Abdurrahman bin Abdul Mubin Al-Fatani. 13. Syekh Abdul Ghani bin Syekh Muhammad Hilal. 14. Syekh Abid As-Sindi. 15. Syekh Abdul Wahab At-Tantawi. 16. Syekh Maulana Sayyid Abdurrahman Mirgani. 17. Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Jawahir. 18. Syekh Muhammad Zain bin Fakih Jalaluddin Aceh. Ketika di Mekah beliau berkenalan dan bersahabat dengan penuntut-penuntut setanah air, antara lain Abdul Wahab Bugis dari Makassar, Abdus Samad dari Palembang, pengarang kitab Syiarus Salikin dan Hidayatus Salikin, dan Abdur Rahman Masri dari Betawi, Jawi. Konon di Mekah itu pula sempat berkenalan dan sekaligus berguru kepada Datu Sanggul Abdus Samad, yang pada akhirnya beliau diberi kitab yang terkenal dengan sebutan Kitab Barencong oleh Datu Sanggul. Setelah lebih 30 tahun belajar di Tanah Suci beliau akhirnya dapat menguasai keahlian di berbagai bidang ilmu agama seperti ilmu fikih, ilmu tasawuf, usul fikih, cabang-cabang bahasa Arab seperti nahwu, saraf, balaghah dan lain-lain, serta ilmu falak, astronomi, dan ilmu umum seperti politik serta pemerintahan. Selesai mempelajari yang disebut di atas beliau pulang ke tanah air bersama kawan-kawannya. Sebenarnya beliau dan kawan-kawan tidak ingin pulang ke tanah air tetapi ingin melanjutkan belajar di Mesir, namun maksud tersebut terpaksa dibatalkan karena Syekh Sulaiman Al-Qurdi menyatakan bahwa ilmu mereka sudah dalam dan luas, lebih penting pulang ke tanah air untuk memberi pelajaran dan membimbing masyarakat di daerah masing-masing. Akhirnya mereka menuruti nasihat guru mereka itu. Setiba di tanah Betawi, Jakarta, Muhammad Arsyad dan kawan-kawan disambut oleh para ulama dan orang banyak dengan gembira. Selama 60 hari berada di Betawi, Jakarta, beliau berkunjung ke beberapa masjid. Berikut beberapa karamah keahlian yang beliau miliki. Beliau dapat membetulkan arah kiblat masjid yang kurang tepat. Masjid yang beliau perbaiki arah kiblatnya adalah Masjid Jembatan 5, Masjid Luar Batang, dan Masjid Pekojan.
Selanjutnya beliau menuju Banjarmasin dengan menumpang kapal Belanda. Sampai di tengah Laut Jawa, kapten kapal bertanya, "Ya Tuan Haji Besar, berapakah kedalaman Laut Jawa ini?" Kata kapten kapal, "Haji Besar adalah gelar kehormatan bagi Tuan Guru yang menuntut ilmu di Tanah Suci Mekkah." Sebelum menjawab beliau memandangi air Laut Jawa tersebut, kemudian beliau berkata, "200 meter, jawab Syekh Muhammad Arsyad. Kapten kapal tersebut tidak langsung percaya dengan jawaban Syekh Muhammad Arsyad itu, kemudian dia mengambil meteran panjang dan mengukur kedalaman air laut tersebut. Setelah diukur ternyata kedalaman air laut tersebut tepat 200 meter, sedikit pun tidak kurang atau lebih. Kapten kapal Belanda itu menggelengkan kepala mendengar jawaban Syekh Muhammad Arsyad. "Tuan Haji Besar, Anda orang hebat," puji kapten kapal. "Dari warna airnya, bila air laut berwarna putih kebiruan kedalamannya 200 meter, seperti Laut Jawa ini bila kebiru-biruan maka kedalamannya mencapai 2000 meter, dan bila berwarna biru kedalamannya mencapai 2000 meter lebih," jawab Syekh Muhammad Arsyad dengan mantap. "Tuan, betul," kata kapten kapal Belanda itu kagum akan kecerdasan dan ilmu yang dimiliki beliau. Pada bulan Ramadan 1186 Hijriah, 1773 Masehi, sampailah beliau di Tanah Banjar. Kedatangan beliau disambut meriah oleh kerajaan beserta seluruh masyarakat. Supaya Syekh Muhammad Arsyad leluasa mengembangkan ilmu yang telah diperolehnya oleh Sultan Tahmidullah II, beliau diberi sebidang tanah belukar di luar kota Martapura, tepat di tepi sungai menuju Banjarmasin. Tanah belukar itu dijadikan perkampungan tempat tinggal dan di tempat itu pula beliau dapat mengajarkan ilmu-ilmu yang telah didapatnya dengan membuka pengajian-pengajian. Di samping mengajar beliau juga seorang pengarang yang produktif. Beliau mengarang kitab-kitab agama untuk bahan pelajaran bagi para penuntut ilmu, seperti 1. Sabilal Muhtadin, berisi tentang fikih. 2. Risalah Usuluddin, kitab tauhid bahasa Melayu tulisan Arab, ditulis pada tahun 1188 Hijriah. 3. Tuhfatur Ragibin, berisi tentang tauhid, ditulis pada tahun 1188 Hijriah. 4. Kanzul Marifah, berisi tentang ilmu tasawuf. 5. Luqtatul Ajilan, kitab khusus membahas fikih tentang perempuan. 6. Kitab Faraid, berisi tentang tata cara pembagian waris. 7. Al-Qaulul Muhatasar, berisi tentang Imam Mahdi, ditulis pada tahun 1196 Hijriah. 8. Kitab Ilmu Falak, berisi tentang astronomi. 9. Fatwa Sulaiman Kurdi, berisi tentang fatwa-fatwa guru beliau Sulaiman Kurdi. 10. Kitabun Nikah, berisi tentang tata cara perkawinan dalam syariat Islam. Selain itu ada pula karya tulisan beliau dalam ukuran besar dan Al-Quran. Tulisan tangan beliau dalam ukuran besar dan dengan hat yang sangat indah di Museum Nasional Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kitab-kitab beliau tersebut sampai sekarang masih dijadikan bahan kajian dan pelajaan, bahkan sebagai bahan pegangan dalam melaksanakan ibadat, terutama kitab Sabilal Muhtadin. Kitab Sabilal Muhtadin ini tersiar luas di Asia Tenggara bahkan sampai ke Mekah dan Mesir, dan ini merupakan salah satu karamah kemuliaan beliau. Maulan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mempunyai 11 orang istri, dan mempunyai 30 orang anak. Istri-istri beliau adalah 1. Tuan Bajut, 2. Tuan Bidur, 3. Tuan Lipur, 4. Tuan Guat, 5. Tuan Ratu Aminah, 6. Tuan Gandar Manik, 7. Tuan Palung, 8. Tuan Turiah, 9. Tuan Dai, 10. Tuan Markidah, 11. Tuan Liu. Karamah kemuliaan beliau adalah makam beliau yang sampai sekarang sangat ramai diziarahi orang. Dengan ziarahnya orang-orang yang datang dari segala penjuru Kalimantan dan luar Kalimantan, mereka bagikan hadiah pada penduduk Kalampayan yang ada di sekitar makam itu. Hal ini adalah nikmat dan rezeki bagi masyarakat sekitar makam beliau. Dengan kata lain, walau beliau sudah lama meninggal dunia, beliau masih dapat membantu penduduk kampung sekitar makam beliau. جدنا الأرشاد إمام البنجاري، يا جدنا الأرشاد إمام البنجاري، يا جدنا الأرشاد مصباحنا البنجاري، يا جدنا الأرشاد